Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas peristiwa terkait penerapan Pancasila dan juga penyimpangan Pancasila. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cornelia Ananda. Nama saya Nabila Fibrianti. Nama saya Ratu Marsha Putri Hidayat. Nama saya Zakia Lazmi. Nama saya Anas Fitria. Mengapa toleransi ini penting? Karena kita hidup di negara yang isinya beragam, dari agama, suku, budaya, sampai dengan cara berpikir. Apabila tidak ada toleransi, maka akan dapat memicu kesalahpahaman, keributan, bahkan suatu perpecahan. Dengan toleransi, kita dapat saling menghargai, hidup rukun, dan juga saling bekerja sama walaupun dari latar belakang yang berbeda maupun keyakinan yang berbeda. Selain itu, toleransi dapat membuat masyarakat untuk hidup lebih tenang, aman, dan damai. Meski sudah diberikan penjelasan oleh Bupati, sejumlah warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongkok, Banyumas tetap menolak desanya menjadi tempat pemakaman jenazah pasien COVID-19. Warga terus menutup jalan agar ambulan yang membawa jenazah berikut rombongan tak bisa melintas. Penolakan pemakaman jenazah perawat RSUP Dr. Karyadi yang meninggal karena tertular virus corona ini terjadi di Ungaran, Kabupaten Semarang. Jenazah awalnya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Sewakul di samping makam sang ayah. Namun karena ada penolakan warga, jenazah akhirnya dimakamkan di komplek makam keluarga Dr. Karyadi di Kota Semarang. Kasus penolakan pemakaman jenazah perawat korban COVID-19 di Ungaran jelas tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila keempat tentang musyawarah dan kebijaksanaan. Warga langsung menolak tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Padahal masalah ini dapat dibicarakan baik-baik supaya ada jalan keluar yang adil. Jika dilihat, penolakan ini muncul karena warga yang takut, bukan karena adanya dasar hukum. Akibatnya, keluarga menjadi sedih dan warga menjadi tidak kompak. Bahkan, nama baik tenaga medis yang sudah berjuang juga tidak dapat dihargai atau tidak dihargai. Jenazah COVID-19 ini menunjukkan bahwa melemahnya penerapan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika warga melakukan suatu penolakan tanpa musyawarah, keputusan diambil berdasarkan ketakutan, bukan kebijaksanaan. Hal ini mengakibatkan munculnya suatu konflik. Keluarga korban merasa tidak dihargai dan solidaritas sosial pun terganggu. Hal ini menjadi peringatan bahwa musyawarah bukan sekedar formalitas, melainkan jalan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan manusiawi. Sebaliknya, sikap paroki katedral mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sila ini menuntut kita untuk saling menghormati antar umat beragama. Ketika pihak paroki katedral memberi ruang parkir dan menyesuaikan jadwal ibadahnya demi kenyamanan jamaah muslim, hal ini bukan hanya bentuk toleransi, akan tetapi juga bukti bahwa kerukunan dapat terwujud jika ada sikap empati dan saling mengerti antara satu sama lain. Tindakan ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila bukan hanya teori saja, melainkan dapat untuk dijadikan sebagai pedoman hidup yang nyata. Sebaiknya, kalau benar-benar menjalankan sila keempat, masyarakat bisa kumpul, ngobrol, dan bikin keputusan bareng dengan kepala dingin. Dengan begitu, aturan pemerintah soal pemakaman dengan protokol kesehatan tetap dihormati. Keluarga korban juga merasa dihargai, dan warga tetap aman. Kasus ini nunjukin kalau nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatin di masyarakat. Jadi, setiap ada masalah, orang bisa nyelesain lewat musyawarah yang bijak, bukan emosi atau ketakutan. Paroki Katedral saat sholat Id di Masjid Istiqlal adalah contoh nyata dari toleransi beragama. Mereka mau memberi halaman gerejanya untuk jemaah muslim parkir dan mau untuk menggeser ibadahnya ke jam 10 agar tidak terjadinya bentrok. Hal ini menunjukkan kalau kerukunan bisa dijaga jika kita mempunyai sikap saling menghormati dan toleransi.
yaitu kita bisa lihat di sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila inilah kita bisa melihat kalau pentingnya toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, dan toleransi inilah yang membuat kita bisa hidup berdamai berdampingan dengan antar umat beragama. Pihak paroki katedral menunjukkan toleransi beragama saat jemaah muslim melakukan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Paroki katedral memberikan halaman gereja mereka sebagai lahan parkir kendaraan jemaah yang menunaikan sholat Id di Istiqlal. Pihak paroki katedral menunjukkan toleransi beragama saat jemaah muslim melakukan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Paroki katedral memberikan halaman gereja mereka sebagai lahan parkir kendaraan jemaah yang menunaikan sholat Id di Istiqlal. Bentuk toleransi lain yang ditunjukkan yakni pihak paroki juga memindahkan jam ibadah umat dari jam 6 pagi ke jam 10 pagi atau tepatnya pasca sholat Id usai. Toleransi paroki katedral ini mendapat respon positif dan juga apresiasi dari umat yang menunaikan sholat Id hari ini di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ya, saya rasa bagus lah. Berarti toleransi beragamanya dari umat Kristiani baiklah, karena memberikan kesempatan kepada umat Muslim untuk memindahkan jadwal pindah ke menyesuaikan dengan agama Muslimnya. Kita sebagai umat Muslim sangat bahagia, bangga karena ada dari umat non-Muslim lainnya bisa mengizinkan kita kan, karena mereka juga ada kegiatan keagamaan. Jadi tali silaturahmi kita di Indonesia khususnya juga bagus gitu. Iya. Bukan hanya di Jakarta saja, toleransi antar umat beragama juga ditunjukkan oleh sejumlah gereja di daerah. Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat Keratonan Serengan Solo memberikan lahannya untuk digunakan sebagai tempat sholat Idul Fitri. Selain itu, Gereja Katolik Santo Eugenius juga mengundur jadwal misa mereka. Tim Liputan Berita 1. Ini juga menjadi bukti kalau nilai-nilai Pancasila bukanlah sekedar teori di pelajaran, tetapi juga bisa kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat kita buktikan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol negara, melainkan fondasi moral dan sosial yang harus diimplementasikan dalam setiap tindakan. Ketika masyarakat mampu bermusyawarah dengan bijak dan saling menghormati dalam keberagaman, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang damai, adil, dan bersatu.